Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, ini merupakan muatan IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten kota sampai tingkat provinsi. Nah, apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam disebut juga bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ada kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan, contohnya gunung, pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Lanjut, nah yang pertama adalah gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, gunung itu dibagi menjadi dua, ada gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif adalah gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan. Sedangkan gunung tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanik. Nah, contohnya di sini gunung aktif itu ada Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Agung di Bali, Gunung Anak Rakatau, Gunung Kelut, dan Gunung Bromo. Nah, gunung tidak aktif contohnya ada Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Lawu, Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Nah, selanjutnya di sini ada gunung-gunung tertinggi. Nah, gunung tertinggi di Indonesia itu adalah Puncak Jayawijaya yang berada di Papua. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ada Gunung Semeru. Gunung tertinggi di Pulau Sumatera itu Gunung Kerinci, dan Gunung Agung itu adalah gunung yang paling tinggi di Pulau Bali. Manfaat gunung bagi manusia. Nah, ini ada yang pertama itu tempat menyimpan air, sarana rekreasi, menghasilkan barang tambang seperti belerang dan pasir. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ada pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Contoh pegunungan adalah Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Aceh hingga Lampung, Pegunungan Kapur Utara di Kabupaten Lamongan, Pegunungan Menoreh itu membentang dari Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, dan Magelang, serta Pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua. Itu adalah contoh-contoh pegunungan. Nah, manfaat pegunungan bagi manusia yang pertama sebagai tempat rekreasi, untuk usaha perkebunan sayuran, untuk usaha peternakan contohnya sapi perah, perkebunan buah-buahan, serta perkebunan bunga. Jadi banyak sekali manfaat pegunungan bagi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas bukit dan perbukitan. Bukit merupakan bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Bukit tidak sama dengan gunung ya, karena tidak setinggi gunung. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Nah, di sini selanjutnya ada contoh bukit dan perbukitan. Contohnya ada Bukit Meratus di Kalimantan Selatan dan Perbukitan Pangu itu di Yogyakarta. Manfaat perbukitan bagi manusia, yang pertama sebagai sarana olahraga para layang, tempat untuk bertani, penambangan batu kapur, objek wisata, dan sebagai daerah resapan air. Nah, kita sering menjumpai manfaat perbukitan ini di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang luas dan memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Di peta, dataran tinggi ditunjukkan oleh warna kuning atau oranye kemerah-merahan. Dataran tinggi memiliki udara sejuk dan tanahnya subur. Contohnya ada dataran tinggi Dieng di Wonosobo,
Kota Sukabumi di Jawa Barat, dan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini merupakan contoh dataran tinggi. Selanjutnya, manfaat dari dataran tinggi bagi manusia yang pertama sebagai lahan pertanian sayuran, perkebunan teh, peternakan sapi perah, atau area pemukiman penduduk, tempat rekreasi. Nah, jadi manfaat dari dataran tinggi adalah sebagai berikut ya yang ada di gambar. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang luas dan memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini biasanya pada peta berwarna hijau. Pemanfaatan dataran rendah yang pertama adalah sebagai lahan pertanian kacang, padi, jagung, timun, semangka, dan lain-lain. Untuk lahan perkebunan, itu perkebunan kelapa sawit, karet, bisa untuk peternakan berbagai hewan, area perindustrian, pembangunan pabrik-pabrik seperti itu, dan juga digunakan sebagai area pemukiman atau perumahan penduduk. Nah, di sini lahan peternakan biasanya berupa hewan unggas, mamalia, dan juga ikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang delta. Delta merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di muara sungai atau di daerah pertemuan aliran air sungai dengan air laut. Dalam jangka waktu yang lama, delta dapat menjadi dataran rendah. Kota besar di Indonesia banyak yang terletak di wilayah yang dulunya merupakan delta, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah lembah. Lembah itu merupakan wilayah dataran yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Luas lembah biasanya mencapai ratusan atau ribuan kilometer persegi. Nah, lembah yang sisinya curam itu disebut ngarai. Sedangkan lembah yang sisinya sempit, curam, serta terjal itu disebut jurang. Nah, seperti itu ya. Contoh lembah di Indonesia, di sini ada lembah Baliem itu di Papua, ada lembah Anai itu di Sumatera Barat, dan Grand Canyon itu ada di Jawa Barat. Nah, ini di sini ada gambar-gambarnya, bisa kalian lihat. Nah, di sini contoh pemanfaatan lembah itu bisa digunakan sebagai objek wisata, bisa juga digunakan sebagai lahan pertanian, juga bisa digunakan sebagai area pemukiman penduduk. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir, akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Contoh pantai di Indonesia sangat banyak sekali, ada Pantai Kuta di Bali, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Pangandaran itu di Jawa Barat. Pemanfaatan pantai itu sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, pemukiman bagi nelayan, pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut, serta pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut. Nah, begitulah materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.